memang pemilu itu adalah perang sebenarnya. Karena, ini kan turunan dari, eee, dialektika umat manusia. Dulu itu perebutan kekuasaan itu bersenjata, gitu. Lalu muncullah peradaban demokrasi, yang mengesahkan pemilu adalah jalan kita atau jalan baru dari peperangan merebut kekuasaan. Tapi orang tuh lupa bahwa memang pemilu itu ada perangnya, gitu. Dan dalam perang tuh ada tipu dayanya. Jadi tipu menipu itu dalam pemilu itu memang memang begitu, ya. Makanya kalau kita, menyesalkan adanya, kecurangan dan tipu menipu dalam pemilu itu salah kamar itu, ya. Memang itu dulu yang harus kita, terima. Nah, cuman beda perang antara pemilu, kita mengupayakan agar perang itu sedamai mungkin karena tidak ada darah, tidak ada senjata di situ. Dan kita meregulasi dalam satu perspektif bahwa pemilu itu hanya relevan dalam masyarakat demokrasi, dalam negara demokrasi. Karena kalau dalam negara tidak demokratis itu pemilu itu kan sebenarnya bohong-bohongan saja. Tapi dalam negara demokrasi itu pemilu itu memang satu kesepakatan yang jujur di antara kita semua untuk merebut kekuasaan secara damai. Sebenarnya menarik kalau dalam abad modern sekarang ini kita melihat masih ada perang. Perang dalam pengertian yang berdarah-darah ya, seperti sekarang terjadi antara Ukraina dengan Rusia misalnya. Itu ada regulasinya, NATO nggak boleh terlibat ya kan, tapi, Rusia masih bisa main di Asia Tengah. Pintar-pintarnya siapa yang jago nih antara si Zelensky yang mantan pelawak ini atau mantan KGB Putin ini gitu. Itu kan kita lihat hari-hari perangnya, tapi masih ada regulasinya meskipun berdarah-darah. Nah, perang dalam pemilu kita ini komitmennya itu adalah masyarakat demokrasi, negara demokrasi, karena itu pemilunya juga demokratis gitu. Nah, ini yang mungkin menurut saya kurang hayati. Pertama-tama kita nggak punya jadwal gitu. Dalam perang kotor pun itu Bang Karni, itu ada jadwalnya. Kapan kita berperang, kapan kita gencatan senjata dan tidak perang. Itu ada begituannya. Lah jeleknya di negara kita ini tidak ada gencatan senjata. Perangnya terus. Sebenarnya ini kita mesti meregulit. Perang itu ada waktunya. Pak Jokowi ini akan mengalami 2 kali lemdak gitu. Ya lemdak itu artinya dia merasa dia presiden tapi dia merasa, "Kok orang lain udah ribut sih, orang gue masih jadi presiden kok," gitu. Ada begituannya gitu. Lemdak pertama itu sekarang dia masih jadi presiden 2 tahun sebulan. Karena 20 Oktober 2024 beliau baru berhenti. Tapi orang sudah survei, orang sudah mencalonkan siapa, partai politik terpaksa bertengkar secara internal karena ada kadernya yang maju dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak ada jadwal. Dan yang jelek ini sebenarnya bagi rakyat. Jadi dalam masyarakat demokrasi itu, kita perang tuh kalau bisa sebentar aja menjelang TPS. Makanya kita regulate perangnya itu setahun misalnya. Ya udah kita atur setahun itu aja kita perang. Dan kita berusaha dalam perang setahun ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Tapi kita ini karena tidak dari regulate, nggak ada berhentinya perang terus. Bahkan sekarang ini udah ngomong soal calon. Dan yang menciptakan gangguan kepada presiden. Gangguan karena kabinetnya berpolitik tadi yang disebut oleh Bung Noel itu. Karena gangguan karena kok kayak sudah ada saingan-saingan, gangguan karena partai politik yang tadinya mendukung beliau kok sudah punya calon lain dan sebagainya. Ini gangguan-gangguan ini kan kasihan presidennya gitu. Dan yang lebih berbahaya karena kita lemdak kedua karena kita menganut sistem serentak dengan threshold 20%, maka kira-kira kalau kandidatnya cuma 2 pada tanggal 14 Februari 2024 masih 8 bulan sebelum Pak Jokowi berakhir, sudah ada presiden terpilih, presiden elect. Dan itu akan menciptakan lemdak kedua yang lebih menakutkan lagi. Karena orang sudah ada yang datang, ada yang
bikin rumah transisi dan sebagainya, mengganggu betul itu. Jadi inilah mohon maaf ini Bang Karni, ini merugikan rakyat sebenarnya, in the end gitu. Rakyat tuh nggak mau kita bertengkar gini sekarang. Rakyat itu kalau bisa udahlah langsung nyoblos saja sebentar, habis itu kami kerja lagi deh, mau bersawah, mau beternak, mau kerja di pabrik. Jangan bertengkar terus nih, tapi ini kan rakyat bertengkar terus sehingga hak-hak rakyat untuk dibahas, harga BBM, ya kan inflasi dan sebagainya yang betul-betul menghajar kesejahteraan rakyat, jadi tidak dapat porsi dalam perbincangan, termasuk lembaga-lembaga resmi seperti DPR. Kesibukannya itu mengatur pemilu. Padahal kesibukan mereka itu adalah menjaga kesejahteraan rakyat. Ini yang menurut saya kekacauannya gitu loh. Jadi ya, siapa yang harus mengatur ini semua? Siapa yang harus memulai menertibkan sistem ini? Ya harusnya partai politik. Jadi kalau saya mengharapkan teman-teman di partai ini, ayolah duduklah di parlemen itu, kita ngomong baik-baik. Apa kita nggak mau sistemnya kita perbaiki aja dari sekarang. Pertama kita jadwalkan, kapan gongnya kita mulai tarung. Ini nggak ada gongnya sehingga kita tarung nggak jelas nih. Dan sekarang tarung di antara parpol sendiri tarung. Karena nggak ada jadwalnya. Ini orang tawuran semua, nggak ada sistem. Dan ini lebih kejam dari perang yang diregulit. Seperti perang Rusia sama Ukraina itu. Yang masih ada aturannya. Perang pemilu di kita ini nggak ada aturannya. Itu aja Bang Karni, terima kasih.